Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mahasiswa yang saya cintai, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Saya Eni Winaryati dari Universitas Muhammadiyah Semarang ingin berbagi terkait dengan model pembelajaran wisata lokal yang telah saya kembangkan. Model wisata lokal ini akan saya sampaikan dalam beberapa termin. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang gambaran model pembelajaran wisata lokal berbasis potensi daerah. Asal muasal dari pengembangan model ini adalah bermula dari tahun 2009, ketika suatu saat saya itu membaca di Suara Merdeka, ada suatu tulisan yang ingin merombak, yakni Tampan T. Kartini itu akan dibuat mall. Nah, tulisan itu terjadi tahun 2009 tanggal 18 November. Seminggu kemudian saya menulis satu tulisan di Suara Merdeka pula yang saya beri judul Rembang Berdayakan Melalui Sinergitas Potensi. Konten dari materi ini adalah bahwasanya Rembang itu membentang di sisi sepanjang jalan itu adalah didominasi oleh lautan. Nah, kemudian dari sinilah saya mencoba mengambil suatu kelebihan yang bisa kita gali dari yang ada di potensi Rembang. Di antaranya adalah potensi laut dengan produk yang mengikutinya, seperti terasi, ikan asin, petis, ikan kalengan, hasil kerajinan, garam, dan lain-lain. Keberadaan mangrove dan keindahan laut dapat dijadikan potensi wisata lokal yang mempesona. Berbagai potensi perlu dilibatkan melalui sinergitas baik pemerintah, masyarakat, juga potensi-potensi di luar Rembang yang memiliki kemampuan dan kepedulian yang tinggi terhadap daerahnya. Kerjasama lintas instansi, optimalisasi potensi lokal, kapasitas ilmuwan, pengusaha dapat diajak berkontribusi tentang kemajuan Rembang. Aliannya berikutnya saya sampaikan tentang potensi perbukitan, seperti Gunung Kajar dengan pencitraannya yang kental nuansa Budawi. Air pegunungan lebih dioptimalkan untuk kepentingan orang banyak melalui teknologi pengolahan minimum yang bernuansa wisata. Dapat dijadikan wisata ilmiah melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. Gunung Bugel, Gunung Lasem syarat dengan dongengnya. Batik Lasem dengan aura warna merahnya yang khas, produk kerudung, keterampilan bordir, dan banyak payet banyak berkembang di Kecamatan Sedan. Tumbuhan kawis dengan rasa yang khas dapat diolah dengan berbagai keterampilan teknologi tepat guna untuk usaha kecil dan menengah. Demikian pula dengan buah mangga. Makan khas lontong tuyuhan yang dikitari oleh perkebunan tebu dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya melalui penataan kios yang lebih menarik agar jumlah pengunjung lebih meningkat. Potensi pondok pesantren Ponpes di wilayah Rembang, juga di daerah Lasem, dapat ditingkatkan kualitas para santrinya dengan berbagai keterampilan yang syarat muatan lokal. Kapasitas kiai sebagai mitra untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan Rembang. Melalui pembelajaran yang memanfaatkan potensi lokal dapat diberikan sejak dini sebagai konsep pembelajaran mandiri yang berbasis KBK. Guru dituntut kreatif dan inovatif, seperti proses pembuatan garam di bidang kimia, cara pembuatan batik mungkin di seni atau di bidang kimia, kondisi habitat laut biologi, perjalanan Cheng Ho sejarah, dan yang lain-lain. Belum tentu orang di daerah tersempat itu, orang daerah setempat itu paham cara mereka membuat garam, cara membuat batik, atau mungkin yang lainnya. Nah, kemudian pada tahun 2010, saya mencoba membuat suatu tulisan dalam tataran konsep yang saya beri judul Model Pembelajaran Sains Berbasis Potensi Daerah, Upaya Penguatan Nilai-Nilai Luhur Bangsa pada Sekolah Dasar dan Menengah.
Prosiding ini saya seminarkan di Prosiding Seminar Nasional Menyongsong Pendidikan Sains Masa Depan berbasis nilai luhur bangsa yang diadakan oleh Fakultas MIPA Universitas Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2010 konsep apa yang saya lakukan ketika itu? Karena masih tataran konsep, maka ada dua hal yang saya sampaikan dalam konsep model itu, yakni satu, local tourism class dan local tourism information. Dua inilah yang konsep yang akan saya kembangkan ketika itu. Yakni apa bentuknya? Yakni pembelajaran dan asesmen. Ketika pembelajaran di situ ada wisata lokal kelas, ada wisata lokal informasi. Asesmennya adalah kognitif, psikomotor, afektif, yang kesemuanya berbasis wisata lokal. Kemudian pada tahun 2011 sampai tahun 2012, saya mencoba mengembangkan konsep yang tadi semula saya sampaikan di sini. Kemudian saya kembangkan dalam bentuk yang lebih real. Yakni local tourism class di sini saya buat dalam bentuk poster-poster, yang dimana poster-poster ini bisa dipasang di ruang-ruang kelas, karena arahan pertama ketika model ini saya kembangkan pada anak-anak SD, maka gambar-gambar kelas ini sangat pas ketika itu dipasang di dalam dinding ruang kelas SD. Harapannya adalah ketika anak-anak itu melihat gambar-gambar ini, demikian guru ketika mengajar maka bisa menggunakan poster-poster ini sebagai bagian yang perlu diketahui oleh anak. Kemudian untuk local tourism information di sini saya mencoba dengan membuat web wisata lokal Rembang. Data awal memang masih belum banyak. Nah, di sini ketika itu kami melakukan kerjasama dengan berbagai dinas yang ada di Kabupaten Rembang. Karena beliau-beliau lah, dinas itulah yang memiliki data-data yang bisa kami gunakan untuk kami isikan dalam web di sini. Web ini bukan satu-satunya informasi. Informasi di luar web dan di luar poster pun juga diberi kesempatan. Yang intinya adalah bahwa baik dalam bentuk poster dan dalam bentuk web, ini semuanya itu dengan mudah ketika anak-anak itu ingin menemukan lokasi realnya, mereka itu bisa menuju lokasi tersebut tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Demikian pula poster. Poster-poster ini sengaja dibuat dalam bentuk yang simpel dan menarik dengan gambar-gambar yang menarik. Baik itu meliputi berbagai potensi lokal yang ada di daerah Rembang. Semuanya ini awalnya tataran konsep, kemudian real tahun 2011 sampai 2012, konsep itu menjadi real diwujudkan dalam bentuk dua aktivitas ini yang diimplementasikan di wilayah Rembang khusus untuk sekolah dasar. Kemudian pada tahun 2013-2017 pengembangan lebih masif dikembangkan untuk beberapa lokasi kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Demikian pula di beberapa provinsi yang terdekat. Nah, pengembangan berikutnya adalah dengan membuat suatu peta potensi lokal daerah, peta wisata Indonesia, di mana ini adalah merupakan peta Indonesia yang kemudian dari peta Indonesia ini sudah kita kembangkan di 3 provinsi. Awalnya dari Rembang, kemudian merangkak di seluruh Jawa Tengah, tapi baru 3 kabupaten. Nah, 3 kabupaten ini meliputi Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Pekalongan. Untuk Jawa Timur di Bojonegoro dan DIY di Sleman. Ini adalah peta wisata lokal Indonesia. Kemudian harapan kami adalah bagaimana kalau seluruh kabupaten itu dipotret, dibuat dalam bentuk web, meskipun itu adalah sebagai media yang bukan satu-satunya. Kemudian tentu akan memberikan kemudahan baik itu siswa maupun guru untuk menemukan dan mengeksplor potensi-potensi yang ada di daerah. Nah, peta wisata lokal Indonesia ini kemudian sudah kami kembangkan di Jawa Tengah 3 kabupaten, kemudian kami kembangkan di
Jawa Timur adalah 1 Kabupaten Bojonegoro. Kemudian di wisata lokal di DIY kami kembangkan di Kabupaten Sleman. Ini adalah gambaran dari web wisata lokal Rembang yang kami kembangkan di sini, dari pengantar web, cinta daerahku, pembelajaran, industri, lingkungan hidup, pariwisata, poster, ESDM, kebudayaan, kehutanan, kelautan. Nah, potensi-potensi ini tentu akan sangat bermanfaat untuk dikembangkan lebih maksimal lagi, dan anak-anak itu perlu mengetahuinya. Kemudian ini adalah wisata lokal, web wisata lokal Kabupaten Temanggung. Ini juga sama, kami ketika itu melakukan kerjasama dengan beberapa dinas untuk bisa memperoleh data yang lebih real. Ini adalah web wisata lokal Kabupaten Pekalongan, kemudian web wisata Kabupaten Bojonegoro, web wisata Kabupaten Sleman, kemudian ini adalah merupakan buku panduan yang sudah kita susun, dan di dalamnya berisi fase-fase sintak dari model pembelajaran wisata lokal. Fase-fasenya ini adalah ada fase awal anak itu difasilitasi untuk melihat dulu web. Kemudian setelah pengantar yang kedua, guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait dengan apa yang sudah dibacanya. Kemudian fase yang ketiga mendiskusikannya. Guru memberi tugas pada peserta didik terkait dengan kasus, bisa peluang, bisa potensi, bisa masalah yang terkait dengan potensi-potensi yang ada di kabupaten setempat, dan peserta didik kemudian membuat suatu penyelesaian masalah. Fase yang keempat adalah guru sebagai fasilitator untuk kegiatan diskusi, dan siswa melakukan suatu aktivitas problem solving, case study, PBL, dan yang lain-lain. Fase yang kelima memplenokan atau mempresentasikan, di mana guru melakukan formatif pada saat presentasi, mencatat hal-hal yang perlu untuk diberi penekanan, tugas individu dikumpulkan atau dipresentasikan. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian yang kelima adalah guru melakukan mengevaluasi hasil kegiatan diskusi, memberi penguatan dan memperjelas, siswa menyusun kesimpulan, memberi reward sebagai penghargaan terhadap prestasi kelompok individu yang telah membuat penyelesaian tugas-tugasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran model pembelajaran wisata lokal berbasis potensi daerah yang telah saya kembangkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.